but he's on the way. But if he can still improving every day, he will. Skuad Garuda lebih bugar, pelatih Brunei sebut pemainnya tak sanggup tampil 90 menit dalam intensitas tinggi. Bagi skuad arahan Sintayong, laga melawan Brunei adalah duel kedua di Piala AFF 2022 kali ini. Sedangkan bagi Brunei, pertarungan lawan Indonesia merupakan pertempuran ketiga mereka di Piala AFF 2022. Walaupun sama-sama hanya punya istirahat 2 hari, namun di pertandingan ini timnas Indonesia memiliki keunggulan dari sisi kebugaran tubuh dibandingkan Brunei Darussalam. Pasalnya Brunei sebelumnya sudah bertarung melawan Thailand pada 20 Desember kemarin. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera sebenarnya mengaku sudah menyiapkan tim dengan baik. Namun skuad Brunei pun sadar laga melawan timnas Indonesia merupakan laga yang berat. Tidak bisa dipungkiri dari segi rekor pertemuan, timnas Indonesia memang masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan Brunei Darussalam. Dikutip dari situs 11v11, timnas Indonesia dan Brunei sudah bertemu 10 kali sebelum Piala AFF 2022 dengan 6 kali kemenangan. Hanya saja Mario bangga dengan timnas Brunei Darussalam. Saya bangga dengan pemain kami, tetapi supporter harus realistis. Pemain kami belum sanggup tampil 90 menit dalam intensitas tinggi, pungkas Mario Rivera. Meski begitu, juru taktik asal Spanyol itu menilai tidak ada banyak perbedaan antara sepak bola Indonesia dan Brunei Darussalam. Setiap pertandingan kami selalu mencoba untuk menang. Kami akan mencoba untuk memberikan yang terbaik demi membanggakan sepak bola Brunei. Namun, Mario Rivera meminta supporternya untuk tidak kecewa dengan pencapaian pemainnya di Piala AFF 2022 kali ini. Sebab skuad Brunei Darussalam juga baru bermain setelah 3 tahun tanpa pertandingan liga lokal. Ia cukup menyadari banyak masalah yang perlu dibenahi. Bisa berada di Piala AFF 2022 adalah kesuksesan. Kita perlu menggunakan turnamen ini untuk mengembangkan pemain. Jika ada yang mengira kami bisa menang melawan Thailand atau mengalahkan Filipina 3 hari setelah melawan Thailand dengan terbang ke Filipina dan bermain di rumput sintetis, orang itu pasti tidak tahu apa-apa soal sepak bola, kata Rivera di Malaysia pada minggu kemarin. Yang pasti menurut Mario Rivera, dia sudah bangga dengan skuadnya yang lolos di Piala AFF kali ini. Meski sangat kemungkinan kecil untuk unggul melawan tim besar. Anda tidak dapat memulihkan 20 hingga 30 tahun perkembangan sepak bola dalam 3 bulan. Negara sepak bola tersukses di Asia Tenggara sudah memulai sejak lama dengan rencana untuk 20 hingga 25 tahun ke depan, kata Mario Rivera. Saatnya Indonesia juara, timnas Indonesia diharapkan putus status runner-up. Mantan pemain timnas Indonesia Firman Utina mendorong skuad Garuda dapat mengakhiri status juara tanpa mahkota di Piala AFF 2022. Mengingat timnas Indonesia kini diperkuat komposisi pemain yang mentereng, apalagi ditambah dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Jordi Amat, dan Ilyas Pasojevic. Cukup baik kalau dari materi pemain-pemainnya. Dengan adanya liga kemarin berhenti, semoga pemain tidak terganggu fisikisnya. Tapi sekarang sudah mulai lagi liga. Harapan untuk menggapai AFF dengan skuad yang luar biasa. Ada pemain naturalisasi. Mudah-mudahan bisa membawa timnas ke ajang yang lebih baik lagi, ucap Firman Utina saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini. Sepanjang perhelatan Piala AFF digelar, prestasi terbaik timnas Indonesia memang keluar sebagai runner-up sebanyak 6 kali. Karena itulah Firman Utina mengungkapkan keinginannya, jangan jadi runner-up terus, bisa menjuarai, tutur Firman Utina. Di Piala AFF 2022 ini, tim besutan Sintayong menghuni grup A bersama dengan Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Firman Utina pun yakin bahwa timnas Indonesia dapat melewati fase grup ini. Saya yakin lolos fase grup. Bukan menganggap remeh melihat Indonesia dengan skuad yang ada sekarang yang membuat saya percaya, tutup mantan pemain Persib Bandung itu. Sementara pada laga perdana grup A kontra Kamboja, timnas Indonesia telah sukses memetik kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember. Sintayong bersyukur timnas Indonesia charter pesawat selama Piala AFF 2022. Seperti diketahui bahwa Piala AFF 2022 yang berlangsung dari 20 Desember hingga 16 Januari 2023 mendatang menerapkan sistem home and away. Itu artinya perlu mobilisasi memadai dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Penggunaan pesawat charter sendiri sudah digunakan pertama kali dalam perjalanan menuju Malaysia untuk melakoni laga melawan Brunei Darussalam.
Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, dengan menggunakan pesawat charter, skuad Garuda bisa lebih tenang dalam beristirahat sebab mereka dihadapi jadwal yang padat. Ketatnya jadwal pertandingan karena hanya 2 hari istirahat, kemudian untuk memudahkan mereka berkumpul dan bersama-sama dalam satu pesawat, ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule dalam keterangan pers. Selain itu, Iwan Bule juga menjelaskan terdapat keuntungan apabila Timnas Indonesia menyewa pesawat. Manfaat itu adalah Timnas Indonesia bisa bebas memilih jam pulang seusai menjalani pertandingan tandang. Kemudian juga pulangnya kami bisa jam berapa saja bisa kembali karena ini memang dibutuhkan. Sekali lagi mereka harus istirahat dengan cukup tenang meskipun hanya 2 jam, ujar Iwan Bule. Iriawan pun juga meyakini bahwa fasilitas yang baik bakal membuat Timnas Indonesia mempunyai performa yang bagus saat bermain di Piala AFF 2022 ini. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku sangat bersyukur Timnas Indonesia diberikan fasilitas pesawat khusus tersebut. Selain memudahkan perjalanan, menurut Sintayong, kehadiran pesawat ini banyak memberikan keuntungan. Kemarin pun saat berangkat ke Malaysia, Pak Ketum membantu ya dengan memberikan pesawat charter. Jadi bisa datang ke Malaysia dengan nyaman dan dari kondisi pemain pun tidak ada masalah, kata Sintayong. Dari awal memang pihak PSSI berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk para pegawai Garuda selama mengarungi Piala AFF 2022. Selain menyewakan pesawat, seperti yang telah kita ketahui bahwa pihak federasi dikabarkan juga menyiapkan hotel berkualitas di setiap tempat Timnas Indonesia bermain. Ini demi skuad asuhan Sintayong memanfaatkan waktu istirahat dengan berkualitas. Saya berikan yang terbaik buat mereka, mulai dari hotel yang terbaik pula. Intinya, kami federasi juga ingin mereka memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tutup Muhammad Iriawan.